Belum. Nah, Ibu jelasin dulu ya konseling kelompok itu apa. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Tujuannya itu untuk memecahkan masalah dari teman-teman yang kita nanti angkat. Lalu kita memberi pendapat, solusi, dan melatih komunikasi untuk Anda semua. Nah, di konseling kelompok juga Ibu berharap Anda semua untuk aktif dan terbuka dalam menceritakan permasalahan Anda semua. Dan nanti kan kita menceritakan permasalahannya kan. Jadi kita tidak boleh menyebarluaskan permasalahan di kelompok nanti. Cukup kita saja yang tahu ya Anda semua. Dan itu juga pengen anda semua nih sukarela untuk mengikuti konseling kelompok ini. Nah, nanti kan ada, nanti di konseling kelompok Ibu akan tanyakan permasalahan kalian satu-satu. Nah, nanti salah satu dari kalian akan menceritakan permasalahannya. Jadi cuma cukup satu permasalahan saja nanti kita diskusikan. Jadi setiap kali ini bilang masalah masing-masing kok? Iya, nanti awalnya kita tanyakan dulu permasalahan Anda satu-satu. Nah, udah itu kan mana masalah Anda semua yang relate gitu loh, atau yang pengen kalian angkat tadi permasalahannya. Nah, kan ini belum saling kenal ya, Ibu juga belum kenal dulu sama kalian. Ibu ada satu permainan biar kita saling kenal juga, biar enak juga ya. Nah, itu namanya rangkai nama. Nanti sebelah kanan Ibu siapa namanya? Nama saya Ayah. Ayah. Sebelahnya lagi? Nama saya Yuki. Yuki. Nanti kan Ayah nyebut nama Ayah dulu, terus Yuki nyebut nama Ayah dulu, baru sebut nama Yuki. Nanti selanjutnya gitu nanti ya. Oke, dari Ayah dulu. Perkenalkan, nama saya Ayah. Ayah Yuki. Ayah Yuki Ruby. Ayah Yuki Ruby Asa. Ayah Yuki Ruby Asa Antonio. Ayah Yuki Ruby Asa Anton Amon. Ayah Yuki Ruby Asa Anton Amon Busian. Dari Ayah Yuki Ruby Asa Anton Ramon Busion. Ibu Asia. Nah, Ibu ada satu permainan lagi biar agak enjoy ya, dan relax juga. Oke. Gini permainannya, mau kasih itu dulu ya. Cuma sebutin nama aja, terus gini, nama saya Asia. Nanti lanjut lagi ke teman-teman yang lain sampai lagi ya. Kerjanya 2 kali. Dua kali. Mulai Bu. Ya. Ini yang coba dulu Bu. Coba dulu. Coba dulu ya Bu. 1, 2, 3. Nama saya Busian. Amon. Nama saya Anton. Nama saya
akhir-akhir ini saya merasa tuh sulit tidur, Bu. Oh, tidur. Kalau Ambon Bu, apa? Public speakingnya Bu. Oh, kurang ini ya, kurang berani untuk oke. Bu, kalau saya Bu, saya sulit fokus Bu saat lagi belajar Bu. Sering ke distrak ya. Iya, terus saya dengan Bu. Lanjut ke Sofian tuh. Sufian. Bukan tuh Sufiannya. Kayak sunyi aja gitu tuh, kayak Itu Pak. sendiri. Kalau saya sih Bu, sebenarnya alur ceritanya kalau disimpulin semua zolim. Berat nih Bu, berat. Agak menarik ya masalahnya. Oke, Bu, kalau saya Bu akhir-akhir ini saya sering sakit Bu. Karena cuaca. Oh, karena cuaca. Oke, jadi ayah Kalau permasalahan ayah sendiri sulit untuk mengontrol HP. mahal HP. Jadi sering tiap hari main HP aja Dari ya. HP itu Bu sampai lupa waktu. Kan dari semua udah mengungkapkan permasalahannya masing-masing ya. Nah, tadi gue share permasalahannya sulit tidur ya. Oke, jadi Ambon. Amon tadi permasalahannya public speakingnya nggak kurang berani ya. Atau Nonton tadi permasalahannya ada Bu, tadi Bu sulit fokus ya saja. fokus sering ke distrak juga. Iya Bu. Asa juga tadi permasalahannya kesepian ya. Kemudian Robi permasalahannya tadi ada yang zolim ya. Iya Bu. Benar sih. Pasti. Terus Yuki tadi permasalahannya sering sakit akhir-akhir ini karena cuacanya yang kurang bagus. Jadi ayah permasalahannya sulit mengontrol menggunakan HP ya tadi dong. Nah dari semuanya mana nih yang anda semua pengen ceritakan dari Ruby ya. Iya, sampai dulu dia Bu. Ini Bu, ini saya mau cerita aja tuh ya Bu. Ya, zolim apa sudah terakhir Bu. Oke. Ya, nah waktu itu di 2017 saya kelas 1 SMP ya, aku SMP. Nah, saya itu masuk pondok. Nah, di situ saya tuh nggak tahu apa tuh di pondok tuh gimana sih gitu. Saya nggak tahu Bu. Jadi saya di pondok tuh pakai celana gitu. Jadi pakai celana, jilbabnya jilbab peta gitu. Pakai celana itu celana training gitu Bu. Nah, di situ saya tuh kan ada tuh Salizar Bu. Saya nggak tahu kalau itu Salizar kan. Jadi dia ngomong Andi dari mana gitu. Terus saya bilang saya bukan Andi gitu. Dan saya tidak ada. Nah saya nggak tahu kalau Andi
dalam grup itu tuh saya nggak ada ngechat bahas di situ nggak ada, tapi yang ada di dalam grup itu tuh kami punya pamflet. Pamflet tuh kayak di sini tulisan interaksi gitu. Mana-mana pakai pamflet itu aku cuma dibantu kapan dilepasnya aku tunjukkan gitu. Nah jadi kami pakai pamflet, ternyata kan saya juga karena deket gitu bu sama pesantrennya, jadi kan kayak nggak ada gitu lah bu. Jadi ya udah kami tuh kayak biarin aja. Nah ada udah hampir seminggu tuh kan bu, pamflet kami ini kayak ingin lepas pamflet gitu loh bu, karena kayak nggak nyaman aja gitu. Coba lagi pula kan masalahnya kan masalah kayak di rumah gitu, makanya kok bawa gitu. Nah saat itu tuh ada usaha-usaha selanjutnya nih kayak seniornya bu, terus seniornya ini mau bantu dulu saya dan usaha ini lepasin pamfletnya gitu. Jadi di situ kayak dapat kesempatan dan kesempitan dari dia bu. Awal kami tahu kami kan juga nggak apa ya, nggak cocok lah sama usaha ini, jadi kami juga agak kesel gitu sama usahanya. Nah pokoknya karena kami ingin lepas pamflet itu kami ini bu, kami apa sih namanya, kami kerjakan kalau memang usaha bukan. Nah kelas 3 nya nih bu, nah kawan saya ini jadi perantara bu, perantara antara ustadz dan kawan saya gitu bu. Nah di situ tuh kan ada nih kawan saya, kawan dekat saya ini suka mau ustadz ibu, ustadz ini juga suka sama kawan saya. Nah di situ saya jadi perantara gitu bu. Nah jadi perantara, terus udah ketahuan nih bu orang ini kayak pacaran itu yang kena ke saya gitu loh. Perantaranya tuh gimana? Perantaranya tuh misalnya kayak entah nasi coklat, nasi jajan gitu ya, saya dapat sih bu, tapi kan saya perantara gitu. Jawabannya nanti di kelas ya. Jumpanya ada di kelas, ada di luar gitu bu. Kalau kami kan dulu setiap Jumat tuh baru balik gitu bu, maksudnya kayak ada liburannya seminggu tuh bu. Nah di situ saya ini liburannya ke saya gitu. Nah jadi karena udah ketahuan itu sama ustaz seniornya, jadi saya tuh dipanggil bu. Jadi saya tuh kayak dimarahin, juga dihukum gitu. Tahun saya itu terus ustaznya ini kena pelanggaran tiga bu. Lalu ya awalnya karena saya banyak gitu kan bu masalah yang nggak terselesaikan di pondok itu kan bu, karena ustaz ini kayak pilih kasih lah bu, nggak adil gitu cara apa sih namanya menghukumnya bu. Jadi kayak zolim gitu lah bu. Kawan saya bukan saya sendiri gitu bu, kawan saya juga gitu. Nah pas ketika saya itu kan kerja tamat kan bu, saya awalnya nggak mau nyebut pondok lagi bu, karena saya udah capek gitu kan. Cuman karena saya ingat kiamat gitu bu, saya tuh jadi kayak tergerak di pondok lagi, cuma nggak mau pondok sana gitu. Nah jadi saya tuh udah nyari mana pondok itu bu, ternyata tetap di pondok lama saya gitu bu, yang nampaknya gitu. Terus baru bu di kelas 1 nih bu, saya masuk karena aja nih bu. Terus kelas 2 itu kan ada organisasi ya bu, organisasi. Kalau kami namanya IST bu. IST itu International Club Muhammadiyah gitu bu, kayak organisasi gitu bu. Kegiatannya tuh Kayak apa? OSIS bu. Nah OSIS mana kami IST gitu bu. Nah waktu itu saya dengan itu jadi apa bu, jadi keamanan gitu kan bu. Nah di situ tuh saya tuh tahu kan bu, keamanan ini kan menjaga santri-santrinya gitu. Saya tuh tahu sebenarnya ada di pasar merawat ustaz ini dia salah gitu. Saya tuh kayak ya ini nggak bisa dibagi dia bu. Nah sekali lagi bu. Terus nih bu, pas nih pokoknya ini kan pas saya naik kelas 3 bu. Nah saya itu kan pertukaran dari periode tuh bu. Nah saya naik bu jadi ketuanya bu, ketua OSISnya tuh. Nah di situ saya nggak paham bu jadi ketuanya kenapa bu, karena saya tahu satu saja itu kayak ngasih hukuman adik-adik itu kayak berkali gitu bu, kayak sesuai dengan apa yang dilanggarin gitu kan. Jadi di situ saya berat, saya bilang ustaz saya nggak mau jadi
udah pusat tuh udah ke saya yang udah tua gitu. Terus di pas karantina itu saya kayak nggak benar gitu kan. Jadi pas pokoknya dalam saya yang saya jadi ketua tuh saya capek tuh. Nah, kesana kesini gitu kan. Jadi karena saya nggak suka jadi ketua itu saya kayak malas gitu. Terus ada bu waktu itu adiknya nih bu yang salah gitu. Karena mamanya ini nggak, kami itu sejak sebelum pergi ke sholat asar kami itu selalu ngepel asrama bu. Nah, ngepel asrama terus ustazah yang senior tuh bu yang ngecek kamar-kamar kami ini. Nah, adik kamar saya ini bu, dia ngepel pas asar itu, dia ngepel sesudah asar. Nah di situ itulah ustazah tuh marah sama saya bu. Terus bersiap tuh selalu dijaga tuh, selalu dijaga, pokoknya selalu lapor sama ustazah tuh. Jadi saya kayak bolak-balik sama waktu saya itu saya capek gitu lah bu, kayak sedih nangis gitu kan. Karena yang dimarahin itu saya bukan istri tua gitu bu. Jadi saya kan beban saya itu ke dia, enggak ke anak keluarga. Saya tidak punya beban gitu. Di situ saya tuh ya, aduh saya ngomong sama ustaz muda gitu lah bu, saya cerita gitu. Berarti ustaz yang marah-marah itu yang Senior. oh yang senior itu yang pas di saat SMP atau beda? Ya itu saya suka banget. Jadi pusat dari sama aja bu. Berarti nggak ada yang beda ya? Nggak ada yang beda. Nah, karena ustazah itu nggak suka sama angkatan kami ini, kami juga selalu disalah-salahkan gitu. Terus yang bu, ini bu, pas saya ke kamar lah bu, dari sana bu. Nah, kawan saya ini ngerti bu, tapi ya ini puncak sulingnya kali ini. Kawan saya ngerti ini bu, almarhum sama kawan saya yang sekarang di ini bu. Nah, waktu itu dia tuh merasa pokoknya ada namanya ustaz gitu, ustaz Selimah. Dia ini kayak gimana ya? Dia ini bagian pesantren bu. Nah, dia ini apa-apa tuh ke almarhum saya bu, ke almarhum kawan saya, apa-apa tuh ke almarhum kawan saya. Nah, yang kawan saya di almarhum ini bu, dia ini kayak nggak ada dikasih spek untuk kerja gitu bu, jadi ustazah di sana. Ya udah dia kayak malu-maluin aja gitu. Nah, pas dia malu-maluin aja, dia disalahin bu, karena kenapa nggak usah malu-maluin aja? Kayak saya ngajarnya ya. Udah tuh kan bu, kawan saya ini bu, dia ada bu. Ini, dia ini kan suka yang cewek sama cowok bu, udah satu itu juga. Habis itu barulah bu, yang salahnya kawan saya ini aja ya kan. Intinya tuh kalau saya ini dia dibawanya lah cowok ini ke kamar dia. Kan dia jadi ustazah nih bu. Nah, disitu lah ketahuan bu. Pokoknya ustaz itu ini bu, merangkap kamar dia. Posisinya anak-anak udah penuh situ bu. Nah, habis itu ustaz itu langsung ini kayak langsung negatif pikiran dia gitu kan. Malah itu saya kadang ngapa-ngapain, cuman dia salah cowok tuh di apa tidurnya tuh di tempat ruangan kamar dia sendiri gitu. Jadi di situ tuh si laki-laki itu disuruh ke kantor sama ustaz lain kan. Nah, tinggal pak ustaz tuh berdua sama saya, makanya kita urusan kayak gitu. Saya tuh baru lagu yang rumah itu ustaz itu melihat kayak payudara saya bu, karena dia tuh kayak ini bu, kayak nggak percaya gitu kalau saya itu nggak dalam ngapain gitu. Malah kalau saya itu nggak dalam ngapain, dia mikirnya negatif terus ke kalau saya. Ya, nah di situ kan kayak kalau saya itu kayak nggak terima gitu. Jadi pas dipermasalahkannya itu, dia istrinya kan psikologi gitu bu. Nah seharusnya istri tahu kan bu. Nah si istrinya ini kayak membela suaminya. Itu pokoknya saya paling itu lah sama istrinya, bukan sama istrinya ustaz itu. Karena ustaz itu udah marah, makanya dia mulut kamu gini-gini. Intinya tuh dia tuh suaminya tuh pokoknya orang pondok tuh kayak tutup cerita gitu, itu masalahnya. Nggak mau ngomongin tentang kesalahan. Ya.
Dari baca sih Bu. Dari permasalahan mungkin tadi tadi kan udah memberitakan permasalahannya nih. Nah, anda semua ada yang ingin menanggapi dari permasalahan tadi? Oke, ada Daya dulu. Ayah ingin bertanya nih ke Ruby. Itu keadaan ustazahnya sekarang mana? Masih di pondok itu. Masih pondok itu interaksi dengan ustaz itu masih dulu. Udah atau kalau masih interaksinya ya tetap kayak balikan gitu. Cuma ya yang sulit nanti tetap di sana. Kayak nggak ada masalah apa-apa. Gitu tutup aja semua cerita tuh. Izin bertanya Rofi. Ini kan yang dari semua cerita itu kan yang bermasalah itu kan ustazahnya. Apa tindakan dari pondok atau pondoknya nggak tahu? Nah, waktu itu tuh ada yang mediasi itu kayak dikumpulin. Nah, di situ tuh yang disalahin sama saya gitu. Karena apa berat ke sana. Dan posisi lain, kita kalau ngambil posisi lain itu kenapa usah itu melihat, kenapa nggak istrinya menjaga, kenapa nggak usah ada lain gitu kan. Nah, di situ kan pusat salah gitu. Nah, yang permasalahan sekarang itu para pondok ada mempermasalahkan pusat ini, yang permasalahannya itu kawan saya gitu. Kawan-kawannya tidak melapor orang tuanya. Kawan saya ini dia nggak melapor, awalnya nggak melapor sama orang tuanya, sama kawan-kawan dekatnya. Terus habis itu kamu bilang sama dia, bilang sama kakakmu gitu. Kakaknya ini kan di Jakarta. Nah kakaknya nanti itu yang ngomong sama abang-abangnya, karena kan dia lebih apa aja gitu kan, karena dia takut soalnya mama pakai sim gitu. Ya udah waktu itu adalah abangnya itu kayak apa namanya tuh, kayak datangin pondok tuh nggak terima kayak gitu tuh. Ya udah kakak pokoknya di situ tuh ceritanya tuh kayak abangnya tuh malas untuk menjalin hukum, cuma kayak sebenarnya dia mau, cuma kayak nengok nanti pondok viral gitu kan, nah, jadi kayak nggak mau gitu. Sebenarnya itu udah resikonya nggak sih? Kalau misalkan masih dibiarin, takutnya ya pasangan pria lain itu ikut juga merasakan hal yang sama sama temennya si ini. Nah, baik sih dilaporkan. Nah kemarin itu kami tuh mau melaporkan, terus karena kami ini kekurangan suara kan nggak bisa gitu loh. Orang-orang masih nggak kami ini bocil, jadi nggak bisa kami bersuara gitu loh. Kalian itu masih anak-anak loh. Nah, kami itu jangan anak-anak. Apa? Kalian ada buktinya? Kalau buktinya ada, soalnya pas diinterogasi kawan saya sama ustazah lainnya itu ada rekaman suara. Kalau bukan kawan saya ini ada teman saya ini punya teman ustazah. Nah ustazah itu diinterogasi kawannya itu dia apa ngerekam suara itu. Baru ustazah udah ngomong, kalau saya bilang terus kenapa ustazah melihat gitu kan? Ya karena saya udah marah gitu. Saya udah kayak pokoknya intinya tuh Ustaz tuh marah, terus saya curiga gitu. Kenapa? Terus kalau saya ngomong, kenapa nggak tanya aja Ustaz gitu. Itulah. Oke, Asa ingin menanggapi. Menurut saya dengan pihak pondoknya juga Kak Jentel. Harusnya kalau misalkan ada itu kan termasuk pelecehan, menimbulkan dampak lah untuk pesantrennya, untuk psikologis anaknya. Menurut saya kalau misalkan ada aduan seperti itu, kalau misalkan tadi temannya
Ada apa? Saya mau tanya kepada si Rupi. Kalau untuk sekarang ya, apa ada lagi kalian mau menindaklanjuti kasus yang diceritakan dari Rupi tadi? Kalau untuk menindaklanjutinya, saya tuh ingin aja sih. Cuman kalau saya ini kayak udahlah biar aja gitu, lebih kayak pasrah gitu. Terus dia juga ada bilang, nah cerita kita di sini memang nggak basi, cuman di foto udah basi. Saya Oke, Ayah dulu deh. kalau menurut saya sebaiknya ditindaklanjuti, soalnya permasalahan itu udah ibaratnya termasuk pelecehan. Biarkan nanti itu ibaratnya tuh sama kayak kita menyimpan bangkai dari pondok kita sendiri gitu loh. Apapun resikonya itu udah tanggung jawab pihak pondok kan udah terjadi. Kalau bisa juga Iya. Takutnya Sudah bakal layak lagi Banyak korban yang normalisasi ya, berarti itu Iya. Ya maksudnya nggak ada Jadi Iya. Karena orang tua jadi kira hal yang wajar. Iya. benar oh yang ada. Biasa tadi ada. Tadi kayak 50-50 sih Bu. Kayak tadi kan ada bilang tidak lanjuti. Terus menurut saya kalau misalkan korbannya tadi udah nyaman untuk tidak lanjuti, menurut saya nggak usah. Kalau misalkan dia ini sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang, tidak teringat lagi ke sana, kalau dia udah biarin aja, cukup kayak mungkin orang tuanya aja ngomong sama pihak pondoknya untuk menangani ustaz yang kayak gitu, atau mungkin bisa dari anak itu nyebarin ke lingkungannya gitu, tidak ke pondok itu. Dia tahu juga karena dari awal juga dia udah ngasih tahu kan sama pihak pondok kan ustaznya lebih tinggi, tapi pihak pondok nggak percaya sama anak ini sama ustaz. Ya udahlah, terima lah dampaknya gitu kan. Jadi sebarin aja keluar kalau pondok ini tuh gini gitu. Jadi kan nanti nama pondok itu jelek ya, kan bukan terserah karena dari awal memang udah nggak mau tidak lanjuti sama pihaknya kan. Jadi menurut saya kalau misalkan anaknya udah berdamai, ya udah. Kalau misalkan dia memang belum ikhlas, tidak lanjuti. Takutnya nanti karena tahu dia udah berdamai terus kita ingatkan lagi, nanti yang ada muncul trauma yang lagi kayak gini gitu sih. Menurut saya gitu sih. Ada yang lain? Gimana dengan Robi dengan tanggapan teman-teman yang lain dari menanggapi permasalahan dari Robi? Kalau itu menurut saya benar seperti kata Bu. Jadi kalau menurut saya kalau melihat teman saya sekarang ini dia kayak udah berusaha berdamai di sini, tapi dia nggak mau balik lagi ke pondok itu atau menginjakkan atau mengingat nama-nama orang sana. Sepertinya sudah selesai ya diskusi kita kami di sini saja. Ibu pengen nih tahu pesan dan kesan dari semua. Dari sini Bu ya. Oke, dari Ayah dulu. Kalau kesan diskusi kita hari ini sangat seru ya Bu, apalagi yang disampaikan oleh Bu tadi masalahnya cukup berat Bu, dan kami bisa memberikan tanggapan dan saran tentang masalah yang dialami oleh Bu. Dan pesannya supaya kedepannya ada sesi lanjutan untuk diskusi kita pada hari ini. Kalau untuk ibu kesannya sangat menarik dan pembahasannya juga tinggi. Wow, ternyata ada ya di pondok kayak gitu. Terus kesannya mungkin minggu depan atau lain waktu kita bisa lanjutin lagi Bu masa di kelompoknya, karena kan masih ada nih perasaan antara teman-teman. Pasti pengen dong kayak ceritain. Ya. Dari situ. Nanti yang Robi. Menurut saya kasih teman-teman masukannya, terus saya ada menurut saya kalau pesannya seru sih Bu. Terus kita kan SMA, jadi ada pengalaman gitu, tahu cerita dari orang pondok. Terus juga untuk teman-teman ini bisa dijadikan pelajaran untuk pada tahu saudaranya mau
si Ruby tadi, kira saya pesantren ya emang sepositif itu. Rupanya ada juga sisi gelap dari pesantren. Jadi pesan saya depannya kita bakal lanjutkan sisi konseling kita ya. Dari apa tuh itu? Ada pesantren kayak itu. Jadi ini kayak akan banyak modal, baik suci. Jadi itu misalnya agar selanjutnya ada sisi apa lagi. Oke, kalau dari saya Bu, kesannya senang dan saya dari cerita tadi yang menunjukkan bahwa semua yang kita pikirkan baik itu belum tentu baik untuk pesantren tadi. Kalau kesannya bakal sedikit dilanjutkan. Dari Anda semua ingin melanjutkan sesi konseling ini. Nah, kapan nih ingin melanjutkan sesi konseling? Minggu depan. Sama juga yang sama aja Bu. Oke, minggu depan ya. Iya, Bu. Jam yang sama dan ruangannya di sini juga ya. Iya. Ibu juga berterima kasih kepada Anda semua udah aktif dan terbuka untuk menceritakan permasalahannya.